karena hari ini merupakan hari yang spesial, di mana nanti kita akan melakukan perkenalan nih dengan dua kandidat kita yang super-super juga, yang jagoan-jagoan Ipra Humas juga, yang nantinya akan memimpin Ipra Humas di periode berikutnya. Nah, ngapel ini merupakan rangkaian dari program kampanye pemilihan Ketua Umum baru Ipra Humas Indonesia. Wah, ini banyak banget, udah pada siap belum nih? Ayo kita sambil nunggu rekan Humas seluruh Indonesia buat join di acara ngapel spesial kita di edisi khusus ini ya. Rekan Humas nih banyak banget, ada Mbak Sally, Sasmita, semuanya ya. PCI Prahumas, wah nggak sabar nih pengen kenal. Tentu, aku pun juga nggak sabar nih. Halo semuanya. Ada Mbak Faza, ada Mbak Dena, semuanya. Wah, ini banyak banget. Boleh banget bergabung di hari ini ya. Karena kita tahu juga hari ini kita akan berkenalan dengan dua jagoan kita, ya, jagoan Ipra Humas. Tentunya nanti akan berseri ya untuk Ipra Humas, untuk kandidat berikutnya, yaitu nomor 3, 4, 5, 6, 6, tentunya ada 6 di sini. Jadi kita akan ngobrol banyak hari ini. Halo semuanya. Kita sambil nunggu rekan Humas yang lain untuk bergabung. Kita di sini juga sudah ada Mas Krisna dan Mas Romi hari ini ya. Nah, ini rekan Humas untuk informasi juga bahwa masa kepengurusan Ipra Humas karena sebentar lagi akan berakhir, jadi kita membutuhkan sosok calon untuk penerus dari Ketua Ipra Humas Indonesia. Nah, dari ke-6 kandidat ini tentunya udah kece-kece banget, tapi kita harus ngepoin nih gitu kan, dengan visi misi program kerja mereka seperti apa dan bagaimana mereka nanti akan program-program bisa diimplementasikan untuk Ipra Humas dan anggota-anggotanya. Oke, kita langsung ajak untuk berkolaborasi saja dengan dua kandidat hari ini ya. Kita coba sapa-sapa. Boleh Mas Romi dan Mas Krisna boleh send request, jadi nanti aku tinggal accept di sini ya. Nah, ini Ipra Humas Indonesia, rekan seluruh Indonesia, dari mana aja kalau boleh di absen, ayo. Ini paling jauh atau paling dekat dari mana? Sudah siap semuanya kayaknya hari ini ya. Nah, kita coba requestnya. Mas Krisna sudah, oke. Mas Romi boleh. Gue sambil lihat. Nah, hari ini merupakan hari yang spesial karena kita akan melihat dua kandidat kita hari ini, bagaimana visi misinya, bagaimana programnya, dan bagaimana nanti mereka akan menerapkan leadership-nya di Ipra Humas Indonesia. Oke, ini Mas Krisna udah join. Coba ya. Mas Krisna, apakah mendengar suaraku? Halo. Halo, oke, aman. Mas Krisna, suaranya aman, tapi jaringan agak muter ya, Mas ya? Halo, yes. Halo Mas Romi, Halo. Suaraku aman ya, Mas, terdengar? Aman. Aman, oke. Mas Romi aman. Mas Krisna, apakah mendengar suaraku? Tapi di sini Mas Krisna videonya agak muter nggak sih? Agak loading. Iya betul, agak loading tadi. Yes. Sudah stabil kan? Aman ya, Mas Krisna? Oke, stabil. Oke, rekan Humas seluruh Indonesia, berikut adalah dua sosok jagoan, salah dua dari jagoan Ipra Humas di periode kali ini ya. Ada Mas Krisna dan ada Mas Romi yang nantinya akan memperkenalkan visi misi dan programnya kepada rekan Humas seluruh Indonesia tentunya. Nah, tapi sebelum kita mulai, ini rekan Humas sudah pada siap semua ya, kita simak hari ini, karena aku pun juga penasaran, tadi coba lagi baca-baca dikit dari visi misi mereka berdua, dan ternyata wow banget, dan ini perlu untuk di-sounding ke rekan Humas seluruh Indonesia semuanya. Oke, kita mulai perkenalan dulu saja, mungkin dari Mas Romi nih. Mas Romi, Mas Krisna, kita di sini akan ngobrol santuy gitu kan. Jadi kita tidak usah segan, kita akan di sini ngobrol santai saja. Kita akan memperkenalkan visi misi, program, dan apapun itu nanti ya. Dan para rekan Humas seluruh Indonesia nanti juga boleh banget mengajukan pertanyaan, karena nanti akan ada sesi tanya jawab juga setelah mereka
memaparkan visi dan misinya. Yeah. Nah, ini bagaimana nih kabarnya hari ini? Mungkin dari kakak-kakak semuanya, boleh diceritakan nggak keseruan ataupun kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja sih? Ya, mungkin dari Mas Romi boleh dong. Ya, oke, siap. Makasih Mas Imam. Alhamdulillah baik juga nih kabarnya hari ini, dan sekarang kan juga lagi sibuknya di rumah aja ya, karena kan juga ada PPKM darurat ya, jadi kita harus bekerja di rumah. Terus juga apa-apa semuanya diserba di rumah lah pokoknya, karena kan juga menjaga prokes yang harus ketat juga kan. Dan kali ini juga beberapa hari ini saya disibukkan dengan mempersiapkan proses pemilihan calon ketua umum Iprahumas tahun 2022-2024. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam menjalani proses ini. Amin, amin. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Mas ya, dan kekuatan untuk selalu menjalani hari-hari ini. Pasti. Kalau Mas Krisna sendiri, boleh Mas diceritakan juga nih keseruan ataupun kesibukan hari ini nih, kayak Mas Krisna juga sibuk banget kan, boleh diceritakan juga. Di aku Mas Krisna agak jaringan agak mutar ya, agak loading. Iya, sama betul. Di aku. Oke, Mas Krisna masih jaringannya masih agak loading. Nah, di sini juga sudah ada Mbak Mei. Halo Mbak Mei, Ketua Iprahumas. Halo. Ini halo Mbak Mei sudah bergabung juga, Mbak Tiara juga nih banyak banget ya, Mas Eja juga nih banyak banget. Oke, kita sambil nunggu Mas Krisna karena jaringannya mungkin sedang agak kurang bersahabat, tapi kita tunggu aja Mas Krisna nanti boleh untuk bergabung. Oke, kita ngobrol dulu ke Mas Romi. Mas Romi, kita kan tahu nih kayak sosok Mas Romi apa ya, pas aku nge-share gitu kan, nge-share posternya langsung ada yang kenal, ada yang belum kenal gitu kan. Jadi ini kesempatan buat Mas Romi juga untuk memperkenalkan diri juga kepada kalangan yang lebih luas gitu. Nah, boleh nggak Mas diceritakan ke kita semua kesiapan Mas Romi dalam apa ya, pemilihan ketumbar Iprahumas periode ini bagaimana? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, dan juga saya mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Romi Perdana Putra. Rekan-rekan Iprahumas semuanya bisa panggil saya Romi. Saya Pranata Humas dari Badan Standarisasi Nasional, dan alhamdulillah saya akan pada sore hari ini untuk bersama teman-teman rekan-rekan Iprahumas dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dalam acara yang sangat keren ini. Dan persiapan saya sebenarnya is very simple aja sih, dan juga alhamdulillah semuanya on progress. Dan mulai dari membuat video kan kemarin, konten dan segala hal, dan terutama sih doa dari orang tua sih, dan juga sang istri tercinta ya, yang selalu menemani saya, selalu juga mental dan fisik, serta semuanya lah pokoknya yang diberikan yang terbaik. Dan juga saya juga ingin memberikan pesan dan kesan kepada teman-teman semuanya agar menaati peraturan PPKM darurat ini, karena juga apalagi pandemi lagi semakin tinggi kali ya di luar, jadi kita juga harus memprioritaskan tubuh kita juga harus lebih baik. Seperti itu aja. Oke, ini luar biasa ya dari kesiapan dari Mas Romi dalam perhelatan di periode kali ini. Oke, ini Mas halo Mas Pandu juga nih sudah bergabung. Selamat bergabung juga ya untuk rekan Humas seluruh Indonesia, karena hari ini kita akan ngobrol dengan para calon ketua umum kita di periode 2012 tahun depan. Yang jelas yang ini kita harus tahu nih sosoknya seperti apa. Nah, tapi ini Mas Krisna sedang jaringan mungkin ya, sedang agak sedikit terotol, tapi kita ngobrol dengan Mas Romi dulu aja, nggak apa-apa. Oke, Mas Romi gitu kan. Mas Romi tadi sudah menjelaskan bahwa apa ya, kesiapannya tadi dalam menghadapi dalam mempersiapkan ketumbar 2022 ini ya, periode ini luar biasa juga. Nah, tapi kita juga tahu nih Mas, bagaimana sih Mas pandangan dari Mas Romi sendiri terhadap profesi Pranata Humas di Indonesia itu seperti apa? Dan apa sih yang kurang dan menurut Mas Romi itu perlu untuk ditingkatkan? Ya, jadi menurut saya sih Pranata fungsional Pranata Humas ini itu keren banget sih bagi saya. Karena ini juga passion saya. Passion saya yang dulu awalnya saya bukan
bukan jabatan di fungsional Pranata Humas sebenarnya. Ketika saya masuk PNS itu saya bukan di Pranata Humas, tapi saya lebih teknis. Tapi dalam perjalanannya pimpinan saya itu melihat kayaknya saya lebih cocok di Pranata Humas nih gitu kan. Akhirnya setelah saya dipindahkan ke Pranata Humas, tapi ini juga relate sama dengan pengalaman saya. Dulu saya juga finalis Abang None Jakarta Timur tahun 2011, lalu juga saya juara 1 Mojang Jajaka Kabupaten Bogor 2013, dan juga saya juga di Jawa Barat saya juga dapat Jajaka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Dan saya juga sebelum masuk PNS saya sudah freelance di event and wedding organizer, jadi saya kayak Pranata Humas ini udah jadi bagian dari kehidupan saya sih sebenarnya. Jadi makanya dari dulu sampai sekarang ketika saya dipindahkan ke Pranata Humas, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya enjoy, sangat happy sekali. Dan sebenarnya kalau dari ngomong bicara tentang Pranata Humas itu sebenarnya apa yang kita kerjakan tiap hari gitu kan, itu adalah salah satu poin angka kredit bagi kita. Itu yang membedakan mungkin kita dengan jabatan fungsional yang lain. Tapi sebenarnya kalau untuk ditingkatkan untuk bagian dari Pranata Humas itu sebenarnya adalah kompetensi sih mungkin, dan juga peran aktif dari para Pranata Humas agar semuanya itu bisa terlihat lebih baik. Apalagi misalnya kompetensi ya, kalau kompetensi agar bisa lebih berdaya saing dan kita itu bakalan lebih profesional seperti itu sih. Oke. Terima kasih Mas Romi. Ini sampai ada yang komen juga, wah nggak nyangka nih prestasinya Mas Romi selama ini kok diem-diem aja gitu kan. Nah jadi ini sebagai ajang ya untuk memperkenalkan diri juga ke Mas Romi. Nah, welcome back Mas Krisna. Udah aman ya Mas? Halo. Oke, kedengaran. Oke, aman. Jaringannya. Iya, jaringan. Itu oke Mas. Nggak masalah, karena kita memang di digital live hari ini ya, jadi kayak mungkin jaringan memang kadang-kadang agak kurang nih. Tapi nggak apa-apa, Mas Krisna sudah bergabung. Nah, kita balik ke Mas Krisna lagi nih. Mas Krisna tadi juga belum menyampaikan juga kayak kesibukannya hari ini ngapain aja nih Mas, kayak mungkin akhir-akhir ini juga, dan mungkin bisa diceritakan juga kayak kesiapan dalam menghadapi perhelatan Ketumbar ini. Nah, Iprahum Mas gimana nih? Boleh diceritakan ke kita Mas Krisna? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan Pranata Humas dari seluruh Indonesia, dan juga teman-teman saya mungkin yang sedang menyaksikan pada sore hari ini, dan juga teman-teman tentunya. Mas Imam, thank you banget. Alhamdulillah kabar saya baik, dan kesibukan saat ini memang selalu sibuk ya. Apalagi semalam juga habis diumumkan ya, press conference bersama Pak Luhut, dan Bu Menteri juga di situ, kami mendampingi juga untuk bisa mengawal PPKM darurat ini. Dan memang kerjanya dari Humasnya Kementerian Keuangan nih, kebetulan itu nggak pernah libur. Sabtu Minggu pun kami harus gaspol nih. Sampai sore tadi pun kami baru selesai menyusun agenda setting ya, untuk bisa bertahap di minggu berikutnya nih. Ngapain aja kita dan taktik-taktik apa aja yang kita akan lakukan selama seminggu ke depan. Dan memang terus terang tidak ada libur Mas, di hari Sabtu maupun Minggu, untuk teman-teman dari seluruh Humas Kementerian Keuangan khususnya itu 247 ya, untuk bisa mengantisipasi dan juga tentunya memberikan edukasi dan juga informasi kepada publik terkait dengan pemanfaatan APN. Nah, persiapan saya nih dalam menghadapi Ketumbar tentunya ya, pastinya selalu dalam setiap pemilihan ataupun dalam setiap kontestasi. Jadi ini adalah salah satu ajang yang memang bagi seluruh Pranata Humas Indonesia ini adalah puncaknya dari para Pranata Humas yang akan memimpin selama 3 tahun ke depan. Persiapan saya sendiri tentunya membekali ya dengan pengalaman dari para senior, terus juga dari pengalaman saya sendiri di keanggotaan bidang riset bersama dengan Teh Rita dan juga teman-teman Mas Edri, lalu ada Mbak Nata dan juga Mbak Yofi. Kami sama-sama dan akhirnya intinya adalah persiapan untuk menjadi Ketumbar ini memang sebetulnya kalau bisa dibilang agak sedikit harus memaksakan gitu. Harus bisa ikut pencalonan ini adalah
katakanlah ya tadi dari rasa kepedulian juga terhadap kondisi disinformasi yang merebak di itu ya, masyarakat juga kayaknya Pranata Humas perlu nih ambil peran gitu yang paling kuat, karena siapa lagi yang bisa milikin kekuatan besar sebanyak 200 orang untuk bisa mengkampanyekan bahasa santun ataupun positive thinking di seluruh jagat ataupun ranah publik. Mungkin itu masih mau. Oke, terima kasih. Tapi untuk mencalonkan menjadi ketumbar tidak terpaksa ya, Mas Krisna dan Mas Romi. Memang ada panggilan hati ya. Oke. Terima kasih Mas Romi, Mas Krisna. Nah, Oke, dan sini udah banyak nih pendukungnya Mas Krisna, Mas Romi. Ini banyak banget ya. Vote for Mas Krisna, vote for Mas Romi. Silahkan, monggo semuanya. Kerahkan semuanya dari BSN ataupun dari Kemenq, monggo semuanya. Boleh mendukung bebas sesuai dengan hati nurani rekan Humas seluruh Indonesia. Oke, Mas Krisna tadi juga belum jawab satu, mungkin singkat juga kayak pandangan dari Mas Krisna gitu terhadap profesi Pranata Humas itu seperti apa sih Mas? Dan mungkin kita juga melihat apa yang kurang dan perlu ditingkatkan. Mungkin singkat boleh. Ya, sebelumnya tadi bukan karena satu keterpaksaan, jadi Mas Imam dan teman-teman, tapi adalah satu kegelisahan ya dari saya juga mungkin kok kita tidak bisa bergerak lebih jauh ya. Padahal dengan sumber daya yang kita miliki di setiap kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ya, itu banyak banget pasti Pranata Humas yang tersebar dan mereka memiliki pekerjaan ataupun fungsi dan tugas yang unik ya. Karena saya juga kebetulan ada di Humas, di fungsi hubungan media dan biasa berhubungan dengan para teman-teman Humas dari kementerian lembaga ataupun Pemda, itu ternyata kekuatan jejaringnya itu sangat kuat. Kalau menurut saya, kalau kita secara kompak, terus juga baik koordinasinya, saya rasa semua pesan-pesan yang ada di dalam apa yang kita lakukan itu pasti akan, misalkan dari Perhumas ataupun dari organisasi pembina kita memberikan informasi dan kita amplifikasi dengan baik, saya rasa akan sangat baik ya. Terus organisasi Perhumas perkembangannya melihat sangat baik ya Mas Imam ya. Dan juga saat ini semua program yang sudah dicatat oleh periode sebelumnya itu sangat baik dan sangat terstruktur, walaupun sempat terjadi peralihan ketua umum dengan posisi PLT, lalu berikutnya ada definitif, tanpa ada halangan ataupun tanpa ada rintangan. Alhamdulillah saya melihatnya di dalam DPP sendiri itu sangat solid dan didukung dengan tim yang solidnya seperti itu Mas Imam. Jadi semua program-program yang dilakukan oleh tim terdahulu itu dilaksanakan dengan baik, terutama dengan fungsi-fungsi yang memang menjangkau dari Pranata Humas dari seluruh Indonesia. Mungkin itu Mas Imam. Oke, terima kasih Mas. Sorry punten mau disclaimer nih, suara aku kedengaran nggak ya? Jelas apa kecil atau gimana? Kalau aku kedengeran jelas. Jelas ya. Oke. Jelas. Di punya aku juga jelas. Oke, jelas ya. Jadi mungkin jaringan nih agak-agak ini, tapi nggak apa-apa rekan Humas. Nanti juga tadi sudah kenalan juga dengan dua kandidat kita, Mas Romi dan Mas Krisna gitu kan, yang satu di BSN, satu di Kemenq, tapi kita rekan Humas, tapi kita Humas Indonesia. Nah, di sini boleh banget nanti rekan Humas kalau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, karena sebelum visi misi nanti kita juga akan mendengarkan program-program juga. Nah, di sini Mas Krisna dan Mas Romi, sebelum masuk ke visi misi, aku pengen nanya juga, di sini kayak 3 kata yang menggambarkan sosok dari kandidat gitu. Mungkin boleh dimulai dari Mas Romi. Mas Romi itu yang seperti apa? Oke. Jadi kalau 3 kata sih yang paling menonjol ya dari diri saya itu, yang pertama adalah disiplin, yang kedua adalah kreatif, dan yang ketiga adalah cekatan. Jadi mungkin itu 3 kata yang menggambarkan saya dalam diri saya sendiri.
Oke, berarti ini super cepat ya nih anaknya ya, Mas Romi ya, harus cepat, Harus Kak, apalagi sekarang dituntut untuk multitasking dan multi talent semuanya ya. Humas itu sebagai garda terdepan, semuanya itu harus benar-benar, ini 3 kata ini menggambarkan humas juga sih sebenarnya. Iya, Seperti itu. Oke, siap-siap. Thank you banget Mas Romi yang sudah memberikan jawabannya. Oke, kalau Mas Krisna gimana nih dari Mas? Oke, Mas Krisna apakah mendengar saya? Tapi jaringan di sini Mas Krisna agak muter-muter dikit ya. Mas Romi bisa lihat juga ya agak ini. Oke, nggak apa-apa. Bisa. Oke, Mas Krisna agak muter jaringannya. Nggak apa-apa. Kita sambil nunggu. Mas Romi sendiri, Mas, kita kan juga pasti dalam mencalonkan sebagai ketumbar ini tentunya Mas Romi mempunyai visi dan misi gitu kan. Aku sempat baca juga tadi, tapi mungkin juga bisa disampaikan juga. Nah, welcome back Mas Krisna. Mas Krisna bisa dengar? Mas Krisna, kayaknya jaringannya lagi loading lagi tuh Kak. Oke, iya jaringan masih loading. Kita sambil nunggu Mas Krisna. Mas Romi boleh dong disampaikan visi dan misinya ke kita semua. Oke. Jadi visi saya sebagai calon ketua umum itu yang pertama menjadikan Iprahumas sebagai organisasi kehumasan yang prima. Yang prima itu ada singkatannya Kak. Jadi ada profesional, inovasi, dan juga mandiri. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, saya juga ada beberapa misi, ada 4 misi. Yang pertama itu adalah meningkatkan partisipasi aktif Iprahumas dalam setiap kehumasan di Indonesia. Yang kedua, memberikan pelayanan profesional di bidang kehumasan secara terpadu. Yang ketiga, membangun inovasi di bidang kehumasan yang kompeten. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan kehumasan secara mandiri dan berkelanjutan. Mungkin itu visi dan misi saya sebagai caranya. Oke, ini Iprahumas harus prima gitu ya Mas ya? Harus profesional, yes. Inovasi, dan mandiri ya Mas ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya ya. Oke, jadi visinya tadi profesional, inovasi, dan mandiri, atau kita bisa sebut dengan prima. Humas harus prima ya. Gitu. Dan misinya tadi harus ada partisipatif, harus terpadu juga, kompeten, dan berkelanjutan. Gitu. Oke, Mas Krisna, boleh bisa dengar aku, Mas? Bisa. Sorry. Kendala jaringan lagi nih. Iya, jaringan agak-agak ini ya. Nah, di aku sebenarnya kedengaran, tapi Mas Krisna jaringannya di videonya ada icon loading gitu. Iya. Tapi ini udah jelas sih. Oke. Mas Krisna? Monitor? Oke ya. Siap. Oke. Siap. Oke, Mas Krisna, boleh dong tadi belum menyampaikan 3 kata yang menggambarkan dari Mas Krisna? Halo, sudah terdengar? Mas Imam? Yes, kedengaran Mas. 3 kata yang menggambarkan Mas Krisna seperti apa? Apakah dengar? Energik, inovatif, dan adaptif. Mungkin itu Mas. Energik, inovatif, dan adaptif ya ini. Oke, ini agak berbeda dari Mas Romi gitu kan. Tapi ini menarik jadinya gitu ya. Ini pasti rekan humas semua udah menyimak gitu kan. Dan menyimak inilah sosok-sosoknya. Memiliki strong point masing-masing dan nantinya akan kita kulik lebih dalam di program, visi, misi, dan program. Oke, tadi Mas Romi sudah menyampaikan visi dan misinya terkait dengan Iprahumas. Dan sekarang boleh Mas Krisna untuk menyampaikan visi dan misinya. Agak delay kayaknya ya di Mas Krisna, tapi it's okay. Apakah Mas Krisna monitor kedengaran? Oke. Jadi monitor, tapi kayaknya memang agak delay. Sorry Mas Imam dan Mas Romi, juga teman-teman semua. Visi yang akan saya bawa untuk menjadi calon ketua umum baru Iprahumas Indonesia adalah tentunya adalah menjadikan seluruh pengurus dan juga anggota Iprahumas
ataupun juga Pranata Humas Indonesia yang belum tergabung nih. Mumpung saat ini juga ini kita akan menjadikan sebagai duta dan juga agen perubahan komunikasi dan simpul koordinasi Mas Imam, komunikasi publik di kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerahnya masing-masing untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat nih dengan tentunya program kami yaitu Kompak, dan saya akan membuat campaign namanya Kompak Berbahasa Santun dalam memerangi hoaks dan disinformasi yang terjadi di ranah publik nih Mas Imam. Dan juga misi saya tentunya tadi kita terjemahkan itu ke dalam 6 misi yang kami susun, yang saya susun sendiri, yaitu sebagai Iprahumas yang kompak, yaitu kolaboratif, memahami, profesional, aktif, dan kekinian. Halo, bisa terdengar? Mungkin suara saya? Yes, terdengar Mas, tapi memang agak Apakah sedikit terdengar Mas Imam? agak sedikit delay, tapi it's okay kedengaran. Mungkin dari efek jaringan ya. Oke, baik. Iya, jadi saya meramukan itu menjadi misinya adalah sebagai kolaboratif, optimal, memahami, profesional, aktif, dan kekinian. Apa itu kolaboratif? Tentunya sudah pasti kita bersama dengan pemangku kepentingan kita itu berkolaborasi bersama dengan organisasi pembina, terus juga dengan KSP, dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, organisasi profesional humas baik nasional atau nasional, praktisi komunikasi tentunya juga kita perlu dirgaki, dan juga organisasi profesional di lingkungan ASN seperti Abdi Muda, ASN Muda, dan lain sebagainya, maupun di universitas ataupun perguruan tinggi, dan juga tentunya tidak lupa kepada media massa. Dan optimal di sini saya terjemahkan kita bisa membangun kapasitas kemampuan seluruh anggota Iprahumas itu sesuai dengan tingkatan nih Mas Imam, agar lebih tepat guna dan mendukung pekerja dalam menyampaikan kebijakan. Kalau misalkan terlebih akan di tren kuat, jadi masing-masing individu itu tidak bisa juga punya kan, tapi kami memberikan kualifikasi bagi para Pranata Humas itu untuk ikut, tidak hanya ikut diklat. Misalkan nanti yang terampil diikuti oleh Madya gitu, ada angka lebih baiknya tersebut diklat tersebut diikuti oleh teman-teman terampil agar bisa memahami job desk-nya masing-masing. Karena kalau sudah level muda pertama ataupun Madya, itu udah lebih kepada kayak seperti designing dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman terampil ataupun baik itu mahir ataupun tingkat lanjutan bisa mengikuti program yang ada, ya tidak menutup. Cuma kita akan buat standar kompetensi tersebut Mas Imam. Seperti itu juga. Kita memahami kebutuhan para seperti itu untuk fungsional Pranata Humas. Mungkin banyak yang ini juga tadi sudah ada di chat bagaimana tunjangannya dan lain sebagainya. Kita perjuangkan bersama di dalam nanti program kita ke depan, dan tentunya juga kita perlu profesional dalam menjalankan tugas dan aktif mengkampanyekan dan mengamplifikasi program komunikasi publik yang telah disampaikan oleh kementerian ataupun lembaga dan pemerintah daerahnya masing. Dan yang terakhir, kekinian Mas Imam, kita perlu mengikuti dan juga bukan ikut-ikutan tren, tapi kita bisa riding the wave dengan program-program ataupun kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Iprahumas. Mungkin itu Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Krisna sudah menjabarkan visi dan misinya kepada kita semua rekan humas di Indonesia. Tadi untuk reminder juga bahwa Mas Romi mempunyai visi prima yang tadi profesional, inovasi, dan mandiri gitu kan. Nah, ini bisa rekan humas punya gambaran nih tentunya. Dan sedangkan Mas Krisna tadi juga punya kontak gitu kan, kolaboratif, optimal, memahami, profesional, aktif,
inovatif dan kekinian. Nah, jadi rekan humas tentunya ini merupakan poin-poin yang penting yang dibutuhkan oleh kita semua sebagai humas untuk tetap maju dan bisa mengikuti perubahan zaman dan tentunya tetap eksis di dunia kehumasan ini ya. Jadi rekan humas sebenarnya sudah menyimak visi dan misi dari masing-masing ketumbar gitu. Nah, ini untuk selanjutnya, oke, Mas Krisna apakah mendengar aku? Agak delay tapi semoga kedengaran ya. Nah, kita ke Mas Romi, dulu. Ya, coba. Ya. Kita ke Mas Romi, Mas. Tadi udah dijelaskan juga bahwa program visi dari Prima gitu kan kita kita juga kepo juga nih dengan visi dari Mas Romi terhadap Mitra Humas juga. Kira-kira program-program apa sih Mas yang bisa di-create, yang bisa dibentuk dari visi dan misi yang udah Mas Romi buat ini? Kayak program-program yang mungkin bisa dibentuk dalam jangka waktu dekat, menengah ataupun panjang itu seperti apa gitu untuk rekan humas seluruh, untuk Ipra Humas. Ya, terima kasih Mas Imam. Tadi yang sudah saya jabarkan visi dan misi tersebut, saya akan meng-create sebenarnya beberapa program. Tapi program ini yang saya buat ini adalah mungkin bisa menjadi tambahan ya bagi program-program yang sebelumnya. Jadi mungkin program-program yang sudah saat ini oleh kepemimpinan Kak Melani dan kawan-kawan semuanya itu sudah sangat bagus, keren banget, dan saya patut berapresiasi buat teman-teman semuanya. Dan sebenarnya kita ingin menambahkan lagi beberapa program-program yang mungkin ini bisa akan menjadikan trigger kita untuk lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas sebagai Pranata Humas itu. Jadi ada 7 sebenarnya program saya. Yang pertama itu adalah pelatihan rutin kehumasan. Jadi pelatihan ini tidak hanya melulu secara, mungkin kalau sekarang pandemi ini mungkin secara daring kali ya Kak ya. Jadi mungkin kita bisa lakukan secara daring, dan ini mungkin lebih sifatnya adalah tematik. Jadi gini, karena humas itu kan banyak sekali ya cabang ilmunya ya. Misalnya saya lebih suka fotografi, ataupun saya juga lebih suka videografi. Mungkin kekurangan saya misalnya menulis kurang bagi saya gitu kan. Tapi di sini yang kita akan membuat tematik-tematik gitu loh. Jadi kalau misalnya saya suka fotografi, nanti kita akan membuat pelatihan-pelatihan yang bersifatnya fotografi, dan itu meningkatkan kompetensi kita gitu kan. Jadi ibaratnya di sini pelatihan ini sangat penting sekali bagi kita untuk tidak hanya untuk mendapatkan angka kredit semata ya Kak ya, tetapi juga mendapatkan kompetensi itu. Yang kedua adalah memberikan panduan ataupun kemudahan bagi teman-teman yang dalam mengajukan dupak angka kredit Pranata Humas. Karena jujur dalam pengajuan angka kredit mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, masih banyak yang bingung ya kan, baik itu dari instansi kementerian lembaga ataupun pemerintah daerah, ataupun yang mereka sudah memiliki tim penilai sendiri gitu kan. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang masih bingung. Nah, kita akan membuat sebuah panduan atau guidance. Di situ ada FAQ-nya juga, ada daftar pertanyaan, dan bagaimana trik-triknya bagi mereka yang ingin mengajukan angka kredit tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelayanan anggota ya responsif. Jadi mungkin selama ini banyak orang yang bertanya-tanya di grup gitu kan, tapi kan grupnya ini kan terbagi menjadi 5 gitu kan. Nah, tidak dalam satu gitu kan. Nah, akhirnya mungkin di sini akan menjadi tambahan ya, mungkin kita akan membuat sebuah WhatsApp center gitu kan, yang di situ kita juga bisa, teman-teman semuanya bisa bertanya dalam satu forum gitu kan, satu formatnya itu di WhatsApp grup WhatsApp yang officialnya Ipra Humas. Nah, itu di situ bisa teman-teman semuanya bisa menanyakan status keanggotaannya seperti apa, terus juga ada pelatihan apa dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan di situ. Lalu yang keempat adalah Ipra Humas Award. Di sini mungkin ada tambahan bagi teman-teman yang Ipra Humas nih di seluruh Indonesia, baik itu yang di pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, kita mengadakan Ipra Humas Award ini. Jadi suatu apresiasi kepada Pranata Humas di seluruh Indonesia bagi yang sudah memiliki kemampuan ataupun juga meningkatkan kompetensi. Jadi makin bersemangat nih Pranata Humas yang ada di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kita ibaratnya memberikan sebuah award yang paling tertinggi di bidang Pranata Humas. Lalu yang kelima adalah Ipra Humas Festival. Jadi di sini kayak mungkin ada jambore icon PR gitu ya. Sekarang kita ingin membuat juga namanya Ipra Humas Festival, yang mungkin nanti ke depannya kita juga ada yang namanya duta Pranata Humas kali ya, atau ikonnya Pranata Humas gitu kan. Jadi nanti di sini kita akan juga memberikan sebuah wadah bagi teman-teman semuanya, bersama-sama kita memberi dalam waktu 1 sampai mungkin 2 hari atau 3 hari dalam festival tersebut bisa diisi dengan
eh, webinar ataupun juga kuis ataupun juga pameran yang virtual atau segala macam yang mungkin di sini akan memberikan sebuah masukan inovasi dan juga kreativitas dari para teman-teman Ipra Humas. Lalu yang keenam adalah Ipra Humas menyapa. Jadi kita kan dari Sabang sampai Merauke ini kan memang terkendala jauh ya, apalagi sekarang banyak lagi pandemi kayak gini, kita tidak mungkin untuk ke daerah-daerah gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita juga ingin menyapa seluruh teman-teman yang ada dari Sabang sampai Merauke. Mungkin kita ada waktunya, kita akan menyapa Ipra Humas yang ada di wilayah Provinsi Aceh ataupun juga Provinsi Papua. Dan kita ingin mengutarakan sebenarnya suara-suara dari kalian itu apa sih sebenarnya? Masukan dari kalian apa untuk membangun Ipra Humas yang lebih berkelanjutan dan yang lebih baik gitu kan. Nah, lalu yang ketujuh adalah Ipra Humas Talenta. Nah, yang tadi saya sudah katakan di nomor 1, jadi banyak sekali talenta-talenta yang dimiliki oleh Pranata Humas, ya kan? Jadi saya lebih suka fotografi. Nah, di sini kita ingin memaksimalkan orang-orang yang memiliki potensi atau talenta yang ada di bidangnya. Gitu. Jadi sesuai dengan passionnya. Jadi kalau misalnya ada kelasnya, misalnya kelas menulis gitu kan. Jadi nanti teman-teman akan kita arahkan ke tempat-tempat yang menulis gitu kan. Kalau misalnya saya sebagai fotografi, nanti teman-teman juga ikut bagian kelas yang fotografi dan juga lain sebagainya yang sebenarnya menunjang kompetensi dan juga menambah angka kredit dari masing-masing teman-teman dari Praktiko aja dari saya, Mas Imam. Wow, ini luar biasa ya, program-programnya juga banyak dan cukup relate juga dengan permasalahan rekan humas saat ini gitu, terkait dengan angka kredit juga yang mungkin banyak ditanyakan dari rekan humas ke Indonesia gitu ya, Indonesia Dupak yang lain juga. Tadi ada juga Ipra Humas menyapa, Ipra Humas Talenta gitu yang mungkin memberikan ruang buat para anggota Ipra Humas untuk lebih mungkin bisa aktualisasi diri, lebih eksis juga dan mendapatkan appreciation gitu ya dari Ipra Humas Indonesia juga. Nah, gitu. Dan nanti ini juga ada juga visi misi yang sudah kita share juga di Instagram Ipra Humas, nantinya bisa dikepoin juga rekan humas seluruh Indonesia, dan nanti rekamannya juga bisa dilihat kembali di IGTV hari ini. Oke, Mas Krisna udah bergabung lagi. Aman Mas, jaringan? Halo Mas Krisna? Halo ya, siap. Mas Rotu. Oke, Mas, ini kan suara agak delay. Aku coba share sedikit. Mungkin bisa dijelaskan ke kita tentang kayak program-program unggulan apa yang Mas Krisna coba ingin create di Ipra Humas ini. Mungkin untuk jangka pendek, ataupun jangka menengah, ataupun jangka panjangnya untuk Ipra Humas Indonesia. Kira-kira seperti apa, Mas? Boleh di-share ke kita? Halo Mas Krisna, apakah dengar? Ya, siap, Mas. Kayaknya delay ya? Iya. Mas Krisna, boleh nggak di-share program-program unggulan yang Mas Krisna buat untuk Ipra Humas? Ya, terima kasih Mas Imam pertanyaannya. Dari program-program unggulan nantinya, tentunya Mas Imam dan juga teman-teman Pranata Humas dari seluruh Indonesia, kita ini adalah unit profesi yang sangat memang dibutuhkan pada saat pandemi ini ya, dan juga tidak masa pandemi ini ternyata communication is a part of public policy itu nyata adanya, dan itu terjadi di Kementerian Keuangan dan mungkin sekarang sudah merambah ke seluruh kementerian bahkan lembaga dan pemerintah daerah. Jadi disebut komunikasi adalah salah satu kebijakan publiknya ataupun dari kebijakan satu pengambilan keputusan. Saya berpendapat Mas Imam, ini memang tugas humas itu sangat penting. Jadi untuk program unggulan yang kita akan yang saya akan usulkan adalah yang pasti kalau bisa kita juga bisa membagi, walaupun ada beberapa di sini rekan-rekan dari Pranata Humas yang sudah dedicated mengajar sebelumnya di kampus baik di negeri ataupun di swasta, tidak salahnya kita membuat satu hari gerakan juga bagi seluruh Pranata Humas di seluruh Indonesia untuk membagikan keilmuannya ataupun keprofesiannya itu kepada seluruh mahasiswa, baik itu mahasiswa komunikasi ataupun mahasiswa kebijakan publik dan lain sebagainya, terkait dengan concern-concern apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam
menggunakan komunikasi ini sebagai tools untuk partisipasi pergerakan yang ada di Indonesia. Jadi kita akan mengusulkan program GPR Goes to Campus, Government Public Relation Goes to Campus, Government Goes to Young Professional PR. Jadi kita akan kerjasama juga dengan Perhumas Muda, dan mungkin kita akan juga buat dengan tadi organisasi ASN profesional. Kita akan masuk sana, terus juga tentunya menjadi pembicara, kita akan membuat talent, siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin level-level yang sudah ditentukan. Terus juga kita membuat database nih Mas Imam, yang di dalam struktur ataupun di dalam website kita kan juga perlu nih kita nyusun yang namanya database, seperti nanti angkutan terregister siapa aja sih, dan lain sebagainya. Nanti itu dalam rangka subject to expertnya kami gitu. Kita akan membuat seperti teman-teman yang expert, walaupun GPR adalah mengerti A to Z, tapi mungkin ada concern-concern seperti Mas Imam dan juga Mas Roni kan spesialis seperti tadi ada fotografi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman ataupun kelembagaan lain bisa ngundang teman-teman yang sudah ahli dan paham di bidangnya itu. Jadi tidak perlu cari-cari kemana lagi. Mereka tinggal search di database kita, keluarlah expert-expert yang ada di Pranata Humas. Itu kita akan membangun database atau aplikasi anggota IPRA Humas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita rangkum dan kita mungkin dalam waktu dekat kita hanya input dulu anggota-anggotanya. Tapi mungkin ke depannya kita akan mulai advance kepada pemahaman ataupun materi yang mereka kuasai. Terus juga tentunya akan ada GPR Creative Week atau GPR Expo untuk mengenalkan profesi Jafung, Pranata Humas kepada Elon ASN. Nanti mungkin kerjasama tentunya dengan organisasi pembina, kita kampanyekan terkait dengan apa sih tusinya Pranata Humas gitu kan. Ngapain aja sih kita di dalam kegiatan ini, dan juga tentunya kita juga tadi menjaga pola mutu pendidikan ya, pelatihan bagi Jafung atau calon Jafung dengan menerapkan perencanaan diklat yang terpola dan terstruktur dari berbagai tingkatan, baik itu terampil dan ahli, untuk tadi tidak langsung kita misalkan menggelar satu event pelatihan untuk membuat aplikasi apa atau sosmed. Nah, kita bikin syarat dan ketentuan dulu supaya nanti teman-teman yang mendapatkan ilmu tersebut itu bisa langsung dipraktikkan di kantor ataupun kementeriannya. Terus juga tentunya kerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi humas, dan juga baik praktisi ataupun internasional. Dan tentunya kita akan berikan secara gratis setiap bulannya atau bahkan 2 minggu, supaya kita juga sama-sama terupgrade keilmuan dari Pranata Humas. Itu mungkin jangka pendek ataupun yang kita menengah yang kita bisa lakukan. Terus yang pastinya kita juga secara rutin menggelar program DPP Penyapa dengan seluruh Pranata Humas di Indonesia. Saya dengar nih mungkin janji-janji manisnya dari para ketumbar ini, nanti setiap 2 minggu ataupun sebulan setelah itu kita tanyakan terus progresnya, seperti apa nih yang akan kita lakukan programnya, ataupun kita buat campaign bersama terkait dengan kegiatan dari Ikatan Pranata Humas Indonesia. Terus yang paling penting adalah kita membentuk tim pemantau IPRA Humas atau talent squad ya, untuk menyiapkan kader-kader IPRA Humas dalam keikutsertaan dalam kompetisi nasional dan internasional. Kita akan buat semacam tim di mana tim tersebut memiliki tugas buat mencari talent-talent terbaik dari Ikatan Pranata Humas Indonesia. Mungkin itu Mas Imam. Terus juga kita tentunya sekarang kan sudah ada nih aktif penulis IPRA Humas di Indonesia nih. Nah, kita akan lebarkan grup-grup lain yang lebih punya kompeten. Tadi misalkan grup fotografi IPRA Humas, grup Cyber Army IPRA Humas, agent komunikasi dan lain sebagainya. Kan kalau sekarang yang solid adalah kalau Mas Imam ikuti juga dan juga Mas Roni, itu kita juga punya grup yang aktif yang dibentuk dari tim riset kemarin, itu yang secara rutin menyampaikan tugas dan fungsinya teman-teman ataupun tulisan-tulisan yang memang karya dari Pranata Humas Indonesia.
Dan tentunya sih kita bersama-sama mengkampanyekan nih Mas Imam, Mas Roni, dan juga teman-teman Peranata Humas untuk kompak berbahasa santun nih. Kita coba Peranata Humas yang memang memberikan wujud kepedulian bagi program pemerintah, khususnya yang ada di kementerian, lembaga, dan juga pemdanya. Jadi kita amplifikasi lewat para duta tadi dan juga agen komunikasi yang ada di kementerian lembaga masing-masing. Seperti itu, Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Krisna. Ini dari Mas Krisna ini lumayan banyak ya, dari untuk visi dan misinya yang di breakdown di dalam beberapa poin yang di sini aku sudah baca juga, yang tadi juga disampaikan visinya, kalau boleh diulang, itu sebagai menjadikan ya Mas seluruh pengurus dan anggota IPRAHUMAS sebagai duta atau agen perubahan komunikasi untuk komunikasi dan simpul koordinasi komunikasi publik di KLD masing-masing dan mengajak seluruh lapisan masyarakat dengan hashtag kompak berbahasa santun dalam memerangi hoax dan disinformasi yang terjadi di ranah publik. Nah ini visinya, tadi misinya dengan kompak itu. Terima kasih Mas Krisna sudah menyampaikan. Nah kita juga boleh juga ini mengundang dari rekan humas seluruh Indonesia yang ingin langsung curhat ataupun ngobrol dengan ketumbar kita, boleh send request untuk di live kita hari ini, dan nanti aku akan coba up apakah sudah ada. Silahkan mengajukan pertanyaan di kita ya. Nanti kita akan coba ajak untuk berkolaborasi ataupun langsung menyampaikan masukan gagasannya ataupun nitip gitu kepada ketumbar kita kali ini. Boleh banget. Ini udah banyak banget Mas untuk kayak pertanyaannya yang tadi sudah direkap oleh teman-teman juga. Di sini coba aku bacakan kali ya. Di sini ada banyak, tapi ini visi misi program tadi sudah juga, program unggulan juga sudah disampaikan. Intinya tadi hampir sama, tapi memiliki strong point masing-masing yang nantinya tentunya bermanfaat untuk kita humas ke depannya. Nah, jadi nanti terserah bebas untuk rekan humas mau milih yang mana. Yang jelas ketua akan memberikan untuk kiprah humas yang lebih maju lah intinya, begitu ya rekan humas seluruh Indonesia. Oke, apakah ada rekan humas yang ingin mengajukan pertanyaan langsung? Boleh send request ke kita, akan kami tunggu juga. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kita sebelum ke sesi tanya jawab, ada satu pertanyaan juga yang mungkin bisa dijawab oleh dua kandidat kita. Oke, Mas Romi dulu nih. Mas Romi, kita akan melihat bahwa Mas Romi ini nantinya akan menjadi sosok pemimpin di IPRAHUMAS Indonesia, ataupun Mas Krisna juga, gitu kan. Nah, menurut Mas Romi dan Mas Krisna, kandidat ataupun sosok pemimpin yang ideal itu yang seperti apa sih, Mas? Ya, itu dari saya dulu. Yes, Mas Romi dulu. Oh, oke. Baik, terima kasih Mas Imam. Jadi, kalau misalnya kita berbicara siapa pemimpin yang paling ideal, itu adalah panutan saya Nabi Muhammad SAW ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia, sebenarnya setiap manusia itu adalah pemimpin, ya kan? Setiap manusia itu adalah pemimpin buat diri kita sendiri, buat orang lain, ataupun juga bagi nusa dan bangsa. Nah, tetapi kalau misalnya kita balik lagi di dalam suatu organisasi, nah kebetulan saya orang standar nih Mas, jadi saya juga mungkin bisa memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman semuanya, apalagi kalau sebenarnya ini sangat baik sih sebenarnya ketika kalau misalnya organisasi IPRAHUMAS ini menerapkan SNI ISO 9001 versi 2015. Mungkin teman-teman sudah pada familiar dengan ISO 9001 versi 2015 tentang sistem manajemen mutu. Nah, di dalam organisasi kita bagaimana memanage, dan di situ adalah salah satu di poinnya ada di dalam klausul 5, yaitu adalah leadership, adalah pemimpin. Jadi ketika dalam sebuah organisasi tanpa ada komitmen dari pemimpin, ya itu tidak akan berjalan. Tujuan organisasi tersebut tidak akan berjalan. Nah, makanya kita saat ini mencari sosok yang tepat dan ibaratnya dapat memberikan solusi atas jawaban permasalahan yang ada dalam IPRAHUMAS selama ini, gitu kan. Makanya, kenapa ketika saya ingin mencalonkan diri menjadi calon ketua umum, background saya, S1 saya adalah
dulu saya D3 Akademi Pimpinan Perusahaan, di situ ada kata-kata pemimpin ya kan, pimpinan. Jadi mungkin ini sebagai cikal bakal saya menjadi pemimpin gitu kan. Lalu yang S1-nya saya juga di UPN, jurusan saya manajemen. Nah, mungkin beda sekali nih dengan teman-teman calon yang lain. Mungkin mereka jurusannya adalah ilmu komunikasi ataupun juga dan pokoknya terkait tentang komunikasi. Tapi saya mungkin beda sendiri. Saya I'm very different. Saya jurusannya adalah manajemen. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan leadership ataupun kepemimpinan, maka mungkin di sini mungkin saya yang paling unggul gitu kan, mungkin ya, mungkin, tapi teman-teman memiliki pandangan yang berbeda. Tapi kalau misalnya mungkin boleh share pengalaman Mas, dulu saya dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai pun juga kemarin Prajab, saya itu dijadikan ketua kelas Mas. Kalau boleh ini aja. Tapi saya juga senang aja sih, maksudnya ketika saya jadi pemimpin, mungkin di sini mungkin emang jiwa saya dari dulu sampai sekarang sudah terbentuk seperti itu. Tapi makanya saya ingin dalam ada momen kesempatan ini, saya ingin memberikan yang terbaik buat Ipra Humas, dan mungkin ini akan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi tidak ada kemungkinan juga bagi teman-teman semuanya. Saya juga mohon juga partisipasi dan dukungan dan doa juga dari teman-teman untuk dapat memajukan Ipra Humas. Karena kalau misalnya tidak ada teman-teman, saya tidak akan bisa berjalan apa-apa. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa nih ya dari Mas Romi sudah menyampaikannya sosok pemimpin yang seperti apa gitu, yang harusnya memang harus ada apa ya standarnya gitu ya Mas ya, yang diterapkan di organisasi juga gitu, karena di organisasi harus memiliki standar sistem manajemen mutu yang memang harus kita penuhi, dan itu pun juga terlintas dari para pemimpinnya juga nantinya yang akan memimpin Ipra Humas gitu. Oke, terima kasih dari Mas Romi. Mas Krisna, apakah mendengar Mas Krisna? Bentar. Nah, kalau dari Mas Krisna sendiri gimana nih Mas? Sosok pemimpin yang ideal menurut Mas Krisna itu yang seperti apa sih? Gitu? Ya, makasih Mas Imam, pertanyaannya sangat bagus, dan juga pastinya semua ini akan sepakat Mas ketika saya juga begitupun seluruh pegawai dari Kementerian Keuangan itu adalah mengikuti Walk to the Talk Bu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Siapa lagi bukan yang kita sendiri adalah pemimpin kita saat ini. Beliau juga walk to the talk, jadi beliau menjalankan apa yang beliau ucapkan. Jadi ketika saya, Mbak Dia, Mas Ali, Mas Torik, Mbak Winda, beliau-beliau ini menjadi pemimpin, titip pesan juga termasuk saya pribadi, apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Jadi kalau saya tetap berpacu kepada tadi, dan itu tidak pernah ditawar, karena dan tentunya Mas yang berintegritas, kami pun diajarkan punya nilai-nilai seperti itu, integritas, profesional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Tapi yang paling penting tadi integritas ditaruh di awal, dan tadi waktu di top. Jadi singkat saja dari saya, kalau kita sudah mempunyai campaign yang sangat baik, program yang sangat baik, alangkah baiknya itu kita lakukan dan kita berikan contoh. Seperti misalkan juga tadi saya sedikit membaca sedikit dari pertanyaan Mbak Ica di dalam chat ini. Saya gimana cara mempromosikan, sekalian saya bilang nih Pranata Humas. Mungkin saya kategori dan juga Mas Roni dan teman-teman lain yang baru bergabung di Pranata Humas itu adalah newcomers ya di dalam Pranata Humas ini. Tapi bukan itu yang dalam hal baru ataupun lamanya, tapi gimana kita memberikan kontribusi untuk organisasi Mas. Jadi saya beranikan diri untuk menjadi calon ketua umum baru untuk Ipra Humas ini adalah memberikan contoh dulu dari bawah. Saya menjadi staff, lalu menjadi ikut kompetisi, menjadi pegawai terbaik untuk monthly pegawai terbaik untuk kategori bulanan, terus juga menjadi icon PR, terus juga menjadi pengajar di Pusdiklat Keuangan Umum, terus juga dipercaya juga sebagai pelaksana tugas dan lain sebagainya. Sepertinya itu hal-hal kecil yang memang semua teman-teman tuh miliki, tapi apa yang kita lakukan itu harusnya kita sinkronkan. Jadi semua orang akan melihat, oh keren-keren ya Pranata Humas ya, bisa diberikan apa aja gitu, bukan palu gada, tapi lebih kepada profesional kita. Jadi ketika orang melihat saya adalah yang menangani untuk media nasional dan internasional,
Ya udah tolong dong Mas Kris ini kan di strategi komunikasi, fotografi, video, kami punya semua itu semua. Nah, itulah yang harus dilakukan Mas Imam. Jadi kita juga akan memberikan contoh apa yang sudah dapat selama menempuh sebagai peremas di Kementerian Keuangan. Mungkin itu Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Krisna. Ini luar biasa juga dari Mas Krisna yang sebenarnya hampir sedikit berbeda tapi hampir sama juga dari Mas Romi ya. Tadi Mas Romi bilang dari intinya memang ada proses ya Mas untuk menjadi seorang seorang leader gitu. Jadi dari Mas Romi pun tadi juga sudah dari sekolah sudah sering diutus menjadi ketua gitu kan, dan akhirnya sekarang juga sudah sering memimpin juga. Dari Mas Krisna pun juga yang tadi menyampaikan work with talk dan integritas itu hal yang penting gitu kan. Jadi apapun yang sudah disepakati ya udah kita kerjakan karena kita harus work with talk dan harus menjunjung integritas dari organisasi yang ada ataupun yang kita sampaikan kepada seluruh anggota tentunya gitu ya. Ini oke banget dari Mas Krisna dan Mas Romi gitu, sama-sama berjalan sesuai proses gitu ya untuk mencapai sebuah sosok leader yang baik gitu. Nah ini pertanyaan ini banyak banget dan bagus-bagus semua. Kita coba langsung ke tanya jawab nih Mas. Ada pertanyaan dari ini ada tadi dari Mbak Adi Stevi ya, Mbak Stevi. Okay. Menurut Caketum, apa yang perlu diimprove dari eksistensi Iprahumas sekarang gitu kan? Kita udah tahu sekarang. Nah, bagaimana kedepannya Iprahumas bisa merangkul Pranata Humas untuk bergabung di Iprahumas? Kan belum semuanya terjamah gitu ya dengan Iprahumas. Apa sih Iprahumas? Nah, itu apa sih yang perlu diimprove dan bagaimana caranya untuk merangkul Iprahumas, anggota yang lain yang belum tergabung? Iprahum lain yang belum tergabung. Dari Mas Krisna dulu deh. Oke. Ya, terima kasih Mas Imam. Nah ini dia menjadi challenge setiap pastinya calon ketua umum maupun bidang ini ya keanggotaan. Jadi yang pertama tentunya sudah diwajibkan dulu bagi seluruh anggota Pranata Humas dari Indonesia itu setiap kali mereka dilantik mereka harus ikut anggota profesi. Nah disitulah mungkin kita akan membuat yang namanya form. Jadi kita bekerja sama dengan Kominfo, komitmen mungkin MOU ataupun bentuknya seperti surat tertulis bahwasannya setiap kali pelantikan nanti dilampirkan juga formulir dari para calon Pranata Humas tersebut gitu. Jadi bisa dibilang kita tidak memaksa tapi kita menghimbau karena dalam peraturannya juga peraturan menteri tersebut kita harus tergabung ke dalam anggota profesi dan saya sangat-sangat terbantu dengan adanya Iprahumas ini. Terus terang ini adalah organisasi profesi yang sangat aktif, yang profesional, yang diurus dengan baik dan benar, dan tentunya teman-teman humas kementerian lembaga itu punya andil di dalamnya gitu. Nah, alangkah sayangnya ketika tidak terinformasi ketika setelah selesai uji kompetensi misalkan, karena sekarang lagi tren adalah penyetaraan jabatan ya Mas Imam. Nah, ketika UKOM ataupun nanti katakanlah ujian buat penyetaraan tersebut, nah kita sisipkan formulir keanggotaan Iprahumas. Di dalamnya itu adalah cara yang termudah sebelum kita menjemput juga teman-teman yang ingin mendaftar lewat koordinator kementerian, lembaga, dan pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi itu adalah mampu menurut saya supaya teman-teman juga peduli dan kita bisa sampaikan juga Mas Imam portofolio yang sudah dilakukan oleh Pranata Humas Indonesia ini, seperti dalam waktu dekat kemarin kita membuat e-proceeding, terus kita membuat buku bersama, kita juga membuat webinar, pelatihan-pelatihan. Jadi bukan hanya sekedar ayo ikut join, terus kita bayar, terus apa nih manfaat yang kita dapat? Nah kita sampaikan saja di dalam formulir tersebut dan di dalam torso tersebut bahwasanya kita organisasi profesional yang dikelola dengan baik dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Mungkin itu Mas. Oke, terima kasih Mas Krisna. Boleh ke Mas Romi. Ya, oke.
Terima kasih pertanyaannya tadi bagus banget. Jadi kalau misalnya kita melihat Pranata Humas itu kan sebenarnya adalah uh, profesi yang profesional ya di bidang kehumasan, dan bagaimana caranya untuk mengimprove itu semuanya adalah kembali pada diri kita masing-masing, keaktifan dan juga kesadaran dalam diri kita masing-masing. Ketika kita sudah dilantik sebagai profesi Pranata Humas, apa yang ada di hati kalian ataupun ada di passion kalian, nah itu yang harus dikembangkan dan itu yang harus ditingkatkan. Gimana caranya? Ya kita harus melihat dulu sebelumnya apakah kalian memang cocok ataupun juga passionnya ada di Pranata Humas. Nah ketika sudah passionnya di sini, mohon maaf ya, walaupun juga banyak yang sekarang itu kan tadi yang sudah dikatakan sama Mas Krisna itu adalah yang tadi perpindahan jabatan ya, yang dari pejabat menjadi fungsional. Ya mungkin kalau misalnya mereka tidak passionnya bukan di situ, nah ini bagaimana nih caranya kita nih sebagai Pranata Humas ataupun juga Ikatan Pranata Humas memberikan semangat bagi mereka dari hati ke hati. Karena kalau misalnya kita hanya berbicara dalam hitam di atas putih gitu kan, tetapi dari niatnya kita sendiri tidak tergerak gitu, akan susah seperti itu. Jadi makanya kita harus berbicara dari ke hati, apakah kita memberikan semangat ataupun juga kita memberikan panduan ataupun contoh bagi mereka agar makin tergerak mereka untuk menjadi gabung ikatan di profesi Pranata Humas ini. Dan juga selain itu juga kita juga meningkatkan kompetensi kita, bagaimana kita membuat sebuah acara ataupun juga create event yang dalamnya situ adalah salah satunya tidak hanya masalah kehumasan tetapi juga potensi yang ada di dalam diri kita, ingin kayak mencurahkan gitu lah potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, yang itu mungkin bisa akan menjadi sebuah ikatan Iprahumas yang lebih baik dan lebih terbaik dibandingkan yang humas-humas yang lain seperti itu. Jadi makanya kita juga ingin memberikan keaktifan dan juga kalau misalnya kalian teman-teman juga yang sudah menjadi profesi Pranata Humas, mohon untuk bergabung bersama kami di Iprahumas. Seperti itu, Mas. Oke. Terima kasih Mas Romi dan Mas Krisna. Ini dua pandangan yang menurutku cukup berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama untuk Prahum di luar sana yang belum tergabung akan bergabung dengan Iprahumas. Tadi juga dari Mas Romi untuk memberikan contoh, untuk memberikan kita harus memberikan memberikan contoh dari kompetensi kita dengan membuat acara-acara yang memang berkualitas, yang tentunya lebih berkualitas gitu ya, yang lebih baik juga untuk bisa mengengage dan membuat rekan-rekan yang lainnya bisa untuk bergabung juga. Terima kasih dan Mas